Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Seman 16. Hari ini kita akan membahas materi geografi kelas 11, yaitu jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama dibahas yaitu tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa hingga kerusakan lingkungan. Bencana ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Yang kedua adalah bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan peristiwa non-alam, contohnya kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana alam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bencana alam geologis, yaitu akibat dari proses bencana geologis terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan, menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, bahkan gangguan sosial dan ekonomi. Contoh yang termasuk bencana alam geologis adalah gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua adalah bencana alam klimatologis, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contohnya banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial, yaitu disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteoroid, dan komet melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi. Pembahasan berikutnya itu tentang siklus penanggulangan bencana. Ada 3 tahapan dalam siklus penanggulangan bencana. Yang pertama adalah pra-bencana, situasi tidak terjadi bencana, kemudian dan situasi ada potensi bencana. Tahap kedua yaitu tahap tanggap darurat, situasi terjadinya bencana. Dan yang ketiga adalah pasca bencana atau pemulihan yang dilakukan setelah terjadi bencana. Berikut adalah skema rencana penanggulangan bencana dan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Pada tahap pra-bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Pada tahap tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pengurusan pengungsian, penyelamatan, dan pemulihan sarana dan prasarana. Pada tahap pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut adalah tujuan penanggulangan bencana. Kondisi geologis Indonesia
yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan diikuti oleh kerusakan lingkungan. Inilah yang menimbulkan potensi rawan bencana alam yang ada di wilayah Indonesia. Ini adalah peta indeks rawan bencana di Indonesia. Yang berwarna hijau adalah kelas rawan bencana dengan kategori rendah, kuning kelas rawan bencana dengan kategori sedang, dan merah adalah kelas rawan bencana dengan kategori tinggi. Berikut adalah provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam serta jenis ancaman bencana alamnya. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada lembaga usaha, ada lembaga internasional, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selanjutnya, penanggulangan bencana alam melalui edukasi, yaitu pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Kemudian penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal dan penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Contohnya ada sistem Indonesia Tsunami atau Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami. Berikut adalah partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Sementara itu, kewajiban setiap orang adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.